Halo gengs, gue Caya. Jadi Acer kirimin gue barang yang sangat gila banget. Terutama yang ini adalah sebuah PC gaming yang harganya itu di 69 juta. Dan kita juga ada monitor gaming untuk mendampingi PC gamingnya yang harganya itu sekitar di 2,5 juta. Jadi total mereka ada di 70 juta lebih. Yang bikin ini tuh barang termahal kayaknya yang pernah masuk ke studio kita ini. Jadi karena mahal, kita bakal lakuin unboxing pelan-pelan dan lihat isinya itu seperti apa. Dan maksud gue pelan-pelan itu bener-bener pelan-pelan karena tangan gue ini lagi keseleo. Kalau kalian nonton video kursi Noir gue, di situ gue beneran keseleo dan ada yang komen lucu, dipikir pas gue bilang keseleo bakal masuk iklan ke Salon Pas yang sebenarnya lumayan lucu juga sih ya, segway-nya kayak smooth gitu. Well, gue ada kabar baik karena untuk video kali ini gue ada pesan dari sponsor, yaitu dari scdkey.com, sebuah platform untuk kebutuhan PC kita. Butuh aktifin Windows kalian? Jangan khawatir karena di sini ada dengan harga yang udah murah banget. Dan kalau kalian pakai kode OCT, bakal dapetin ekstra 25% diskon lagi seperti yang kalian lihat ini. Tinggal check out aja dan bisa bayar pakai credit card untuk lebih gampang atau pakai PayPal kalau kalian punya. Dan setelah itu selesai, kita bakal dapetin produk key-nya. Tinggal diaktifin aja dengan cara ketik activation settings di PC kalian, klik change product key, dan masukin kode yang kalian dapat tadi. Dan selesai, PC kalian udah teraktivasi. Barang lain kayak Office 2021 juga bisa tetap dapat diskon dengan kode OCT, jadi jangan sampai ketinggalan. Pastiin kalian ke scdkey.com untuk keperluan PC kalian, linknya ada di deskripsi. Oke, kabel-kabelan. Aduh, tangan gua. Oke. Kita dapat mouse dan juga keyboard. Keyboard sama mouse. Brain fart. Oke. Logo Predator. Oke, jadi si Predator Orient 7000 ini punya spek di Intel Core i9 generasi ke-12, lebih tepatnya Intel i9 12900K, 16 core 24 thread, dan bisa max turbo sampai 5,2 GHz. Dijuluki juga sebagai chip yang paling kuat untuk main game. Untuk VGA-nya kita dapat RTX 3080 yang awal gua pikir kita bakal dapat RTX 3090 karena itulah yang variasi 70 juta, tapi sayang sekali ternyata bukan. Udah dapat 32 GB DDR5 RAM yang kecepatannya di 4400 MHz dan ini juga bisa support sampai 64 GB. Jadi secara spek ini udah bukan main lagi. Mulai dari Intelnya sendiri, kalau kita lihat di Cinebench R23 ini punya angka yang tinggi dan cukup stabil, tapi sebenarnya bisa lebih tinggi lagi karena si i9 ini memang sangat kuat ya. Tapi ntar ada satu limitasi yang kita bakal bahas nanti. Untuk kerjaan produktivitas kayak Adobe Lightroom dan juga Premiere udah halus banget. Kebantu juga karena VGA yang kita pakai ini. Untuk main game juga gua rata kananin semua dan tetap dapetin FPS yang super nyaman untuk kita nikmati. Ditambah juga monitor Acer yang kita dapet tadi itu udah support sampai 165 Hz. Jadi kita nggak bakal kerugian dari extra performance yang PC ini bisa kasih. Kita juga dapat SSD 1 TB yang kenceng banget. Jadi ditambah dengan spek yang kuat, RAM yang lega, dan SSD yang kenceng, bikin PC ini tuh kayak snappy banget gitu loh. Mau dari kerjaan berat kayak main game atau editing, sampai kerjaan sehari-hari kayak cuman sekedar pindahin data gitu, semuanya itu kerasa kenceng. 1 TB SSD itu juga sangat-sangat enak ya, karena kita punya banyak headroom di masa depan kalau kita mulai install banyak program. Tapi kalau misalkan kalian merasa belum cukup juga, nggak apa-apa, karena kita juga dapat 2 TB hard drive yang bakal cocok untuk kayak taruh-taruh games kita atau foto-foto dan personal files lainnya. Untuk ports di casing ini, di bagian depannya ada 3 USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 USB Type C Gen 2, headphone dan microphone jack.
Di bagian belakang ada untuk kabel Ethernet, 2 USB 2.0 Type A, 3 USB 3.2 Gen 2 Type A, dan 1 USB-C Gen 2. Dan untuk GPU-nya di sini kita ada 1 HDMI dan 3 DisplayPort. Untuk desain casingnya, jujur aja bukan tipe gua sih, kayak agak terlalu gaming vibe gitulah. Tapi setidaknya masih lumayan polos lah, apalagi kalau kita matiin RGB-nya. Jadi lampu yang nyala itu cuma di bagian VGA-nya dan juga logo Predator di depan. Dan kalau kayak gini menurut gua lumayan stealthy lah untuk sebuah PC gaming. Power supply-nya di sini kita dapat 800 watt yang udah sweet spot banget untuk nge-power kita punya Intel i9 dan juga RTX 3080. Ada dua kipas di depan yang besar itu di 140 mm masing-masing yang bakal ngefokus di VGA-nya doang. Bahkan Acer ada bikin sebuah kayak ice tunnel gitu. Jadi anginnya itu bakal dialirin langsung ke depan VGA-nya. Karena balik lagi VGA-nya itu di mounting vertikal, jadi dia bakal sedot angin itu dari depan. Dan untuk suhunya juga sangat amat aman, cuman sekitar di 73 derajat aja. Kalau VGA sih memang gua rasa bakal aman lah, kita nggak perlu terlalu khawatir. Nah, tapi untuk cooling CPU-nya yang gua agak sedikit concern aja, karena di sini kita cuma punya all-in-one liquid cooling yang Acer namain Frostblade 2.0 yang cuma punya satu kipas 120 mm di radiatornya aja. Dan ini udah jelas nggak cukup sih untuk tenangin si Monster i9 di dalam ini. Sistemnya bakal kecekek, dari testing gua suhunya itu bakal sentuh di 100 derajat dan pelan-pelan dia bakal turunin frequency clock-nya dan juga powernya setengah, dari 240 watt sampai 125 watt supaya sistem kita nggak overheat. Jadinya kita dapetin performance yang lebih turun. Makanya di awal gue bilang Intel i9 ini bisa powernya lebih kuat lagi, tapi ada satu limitasi, yaitu all-in-one liquid coolingnya. Di aplikasi Predator Sense itu ada semacam one click overclock untuk kita kasih power di CPU-nya lebih lagi, tapi karena all-in-one liquid coolingnya itu nggak kuat, jadi gua ngerasa kita nggak terlalu bisa manfaatin fitur itu. Untuk dapetin full power dari Intel i9 12900K, gua rasa kita harus bener-bener terjun ke dunia water cooling system yang custom ya, dan ya itu bakal jauh lebih ribet lah. Dan dari yang gue lihat sih, tipe-tipe PC pre-built kayak si Predator Orion 7000 ini didesain untuk orang-orang yang nggak mau ribet. Karena pada akhirnya walaupun kita nggak dapetin performance yang sepenuhnya, tetap aja itu performance yang kita nggak bisa bilang lemah. Kalau gue aktifin kipasnya itu di mode gaming, ini bisa bikin suhunya lebih rendah lagi, tapi masih belum cukup sih, sistemnya masih kecekek dari testing gue. Gue juga lihat ada sedikit peningkatan di skor Cinebench kita, tapi gue kurang bisa rekomen juga sih karena suara kipasnya jadi kenceng banget. Oke, sekarang coba kita lihat monitornya di sini. Pertama-tama, dari pas gua unboxing, gua langsung sadar kalau kita punya tipe kaki yang nggak bisa diapa-apain lagi. Ini cuman bisa di tilt kayak gini doang. Dan buat gue sih, gue langsung turn off sama tipe-tipe monitor kayak gini. Kalau kalian nggak peduli sama kakinya, kalian pengen pakai VESA mount kayak gitu, ini bisa support di 75x75. Besarnya ini di 23,8 inch di resolusi Full HD, dan untungnya bezelnya udah tipis ya, jadi terlihat cukup keren. Selling point terbesar di monitor ini bisa sampai 165 Hz, yang bakal enak banget untuk main game FPS kayak Valorant atau Apex. Ditambah dengan harganya yang cuma 2,5 juta, bikin ini salah satu, mungkin satu-satunya monitor yang paling murah yang bisa dapetin 165 Hz. Dan dari guanya sendiri, untuk seorang main game FPS yang sangat kasual ya, ini sih udah cukup banget. Untuk panelnya ini pakai IPS, jadi viewing angle-nya juga udah enak. Akurasi warna ini tergolong biasa aja sih, di 88% sRGB, 63% Adobe RGB, dan 68% DCI-P3. Dan gua bakal kasih settingannya setelah gua kalibrasi kalau kalian pengen ikutin. Jadi untuk kerjaan editing kayak desain atau foto, mungkin ya untuk sekedar hobi aja, atau project pribadi, atau mungkin project kuliah, gue masih bisa approve pakai monitor ini, tapi mungkin enggak untuk kerjaan profesional. Mungkin gue kurang rekomen untuk orang-orang yang baru pertama kali mau punya monitor, misalkan kalian belum punya sama sekali,
Ada satu monitor lagi yang gue lebih rekomen, monitor Philips yang kemarin ini gue ada review juga. Harganya itu sekitar di 2,7 juta, udah 165 fps juga dan punya akurasi warna yang lebih bagus. Jadi ya nggak terlalu beda jauh lah sama yang ini. Gue bisa rekomen monitor ini kalau misalkan kalian udah punya monitor yang non-gaming untuk kerjaan sehari-hari dan kalian pengen satu lagi yang untuk main game doang, terutama game FPS mungkin. Ini bisa jadi pilihan yang paling murah yang udah dapetin 165 Hz. Tapi ya kalau kalian udah punya PC kayak gini, agak sedikit sayang untuk pakai monitor yang cuma di Full HD ya, karena ini juga bisa handle monitor di resolusi 2K dengan aman. Tapi begitulah Acer Predator Orient 7000 dan juga Acer Nitro monitor ini. Thank you juga ke Acer yang udah pinjemin gue biar gue bisa main. Dan kalau kalian pengen tahu info lebih lanjut, gue bakal kasih linknya di bawah. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.